I'm a bit tired. Okay. Good, thank you. Tiga pemain timnas yang bermain di Liga Belanda, Van Haye, Joy Pelupesi, dan Dian James mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali Minggu malam untuk mengikuti pemusatan latihan timnas jelang laga versus Tiongkok dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia pekan depan. Sebelumnya, Minggu petang, Jordi Amat dan Nathan Choaon juga tiba di Bali. Kedua pemain ini mengaku dalam kondisi baik dan siap mengikuti pemusatan latihan bersama pada Senin ini. Jordi bilang suasana di Bali menyenangkan dan lokasi training camp memiliki fasilitas yang lengkap sehingga bisa mendukung latihan tim. Always nice to train here in Bali. The facilities in Bali United are very nice as well. How are you? Are you ready for tomorrow? Which part? Senada dengan pemain lain, gelandang Dewa United yang juga pemain tengah timnas Ricky Kambuaya yang telah tiba di Bali juga bilang selalu siap, apalagi bermain untuk negara. Siap udah TC? Ya, siap. Jadi gimana? Kan baru main baru kemarin ini kan, jadi persiapannya gimana nanti? Ya, pokoknya apapun itu kita sudah pasti siap ya. Sementara Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes telah bergabung ke pemusatan latihan timnas di Bali karena klubnya Venezia masih menyisakan satu pertandingan di Serie A Italia Senin dini hari. Meskipun Itzes tak bermain saat pertandingan bersama klubnya karena akumulasi kartu, namun ia hadir memberi dukungan. Tim pelatih Patrick Kluivert bersama Denny Lansat, Alex Pastor, dan seluruh ofisial telah tiba lebih dulu di Bali untuk mengecek lapangan di Bali United Training Center. Mereka memantau kondisi rumput hingga rapat internal pelatih guna memastikan latihan perdana skuad Garuda dapat berjalan lancar. Kluivert memuji fasilitas Bali United Training Center yang menjadi tempat latihan Jay Itzes dan kawan-kawan. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk menghadapi Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang 10 Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain pun berupaya mendapatkan posisi inti di timnas saat bertanding nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja yang harus dikejar pelatih timnas Patrick Kluivert untuk menyiapkan anak asuhnya jelang laga melawan Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia pada 5 Juni mendatang? Kita langsung perbincangkan dengan analis sepak bola, Bung Anton Sanjoyo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore semua. Bung Joy, ini semua pemain, ada 32 pemain yang dipanggil ini sudah bergabung di Bali begitu untuk training camp gitu. Menurut Anda apa saja yang harus disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert dalam training camp di Bali ini? Ya kecuali Jai semua udah bergabung ya kayaknya, dan tim pelatih kan sudah 2 hari lalu berada di Bali. Dan sekarang menurut saya momentumnya memang sangat penting karena kita ingat ketika menghadapi Australia kan persiapannya sangat minim ya. Bahkan berkumpul bersama itu nggak lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi memang hasilnya sangat mengecewakan. Tapi setelah itu kan pertandingan Indonesia bisa melewatinya dengan sangat baik, mengalahkan Bahrain, dan saya rasa backbone-nya adalah ketika pertandingan melawan Bahrain itu sudah kelihatan, sudah ada lah. Artinya 90% tim ini sudah terbentuk. Jadi memang ada penambahan pemanggilan pemain, ada 9 pemain yang dipanggil dari Liga 1, dan saya tidak terkejut ya karena beberapa pemain memang masih layak lah dipanggil ya untuk masuk ke tim nasional. Dan ini nampaknya juga untuk mengantisipasi ada beberapa pemain yang cedera dan akumulasi kartu. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand yang tidak bisa bermain, demikian juga dengan Ratnar Oratmangun. Jadi memang pemanggilan ini akan di-trimming lagi, sekarang ada 32 total, akan di-trimming, akan dirampingkan menjadi 23 sesuai dengan DSP. Dan ini memang hari-hari ini yang sangat penting, karena menurut saya backbone-nya sudah ada, tinggal menambal yang diperlukan untuk menghadapi, terutama menghadapi Cina atau Tiongkok ya, karena memang ini laga yang harus dimenangi. Kalau tidak,
Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk melaju ke putaran keempat. Nah ini Karena mau kita nggak tidak mau bisa lawan mengharapkan. Tiongkok ini Indonesia harus menang lah. Kalau Anda melihatnya seperti Harus apa? menang. Kalau masalah chemistry mungkin sudah tidak jadi soal lagi ya dengan Patrick Kluivert. Tapi apa yang Betul. menjadi fokus dari Patrick Kluivert sekarang? Apakah masih soal fisik atau nanti seperti apa? Saya kira ya kalau fisik kan, kalau kumpul 1 bulan pun nggak bisa ningkatin fisik kan. Artinya sebetulnya fisiknya yang ada sekarang saja yang harus dimanfaatkan. Jadi ada yang mungkin ada yang 80%, ada yang 90%, nggak mungkin ada yang 100%. Tapi dengan 90 atau 80% itu, Kluivert harus bekerja keras bersama Alex Pastoor dan Denny Lansat untuk memanfaatkan semuanya. Karena nggak mungkin kita mengharapkan 100% lah, karena mereka kan habis kompetisi. Tapi waktu istirahatnya cukup, mudah-mudahan yang terbang dari Eropa juga tidak jet lag, sehingga kemudian ketika sampai di Bali bisa langsung melakukan latihan intens. Dan menurut saya hanya tinggal memadukan pemain-pemain yang kemungkinan menggantikan posisi Orat Mangun atau posisi Marcelino Ferdinand. Dugaan saya sih Lily Pali akan mengisi posisi Marcelino ya, karena memang karakter bermainnya dan karakter posisinya kurang lebih sama gitu loh. Tapi di lini belakang Martin Pas juga nggak bisa main karena akumulasi kartu. Ya masih ada Emil Eudero, masih ada Hernando Ari. Jadi rasanya nggak terlalu khawatir lah di belakang, karena di depan kiper itu kita punya 2 pemain yang sangat tangguh, ada Jai, ada Rizky Ridho. Jadi harusnya sih lini belakang tidak akan terlalu banyak berubah. Bahkan lini belakang tidak itu terlalu banyak berubah ya. Tapi tadi Marcelino, Bung Joy melihat nih kemungkinan posisi Marcelino diganti oleh Lily Pali begitu. Nah ini menggodoknya akan seperti apa? Mengingat Lily Pali kan sudah cukup lama tidak dipanggil untuk bergabung di timnas. Iya, tapi dia kan keluar masuk timnasnya juga udah lama dan dia pemain yang sangat berpengalaman. Jadi rasanya sih perlu latihan 2 atau 3 kali saja, latihan internal. Sudah cukup ya? Ada game internal. Ya sayangnya memang tidak ada laga uji coba sebelum melawan Cina. Karena menurut saya itu laga itu perlu, karena untuk yang starting 11 itu memang perlu diuji betul-betul oleh tim yang dalam competitive matches. Sayangnya memang tidak ada. Pak Marji sudah menginformasikan tidak ada laga uji coba. Menurut saya itu sayang sekali, tapi ya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ya ini harapan kita bersama semua berjalan dengan baik. Tapi tidak hanya Marcelino, tidak ada Martin Pas juga tidak bermain. Terus ada beberapa pemain yang juga tidak akan main dalam laga melawan Tiongkok ini. Yang Anda lihat pola yang nanti dilakukan oleh Patrick Kluivert akan seperti apa? Terutama memilih dari 3-2 ke 2-3 pemain. Saya kira untuk trimming dari 3-2 ke 2-3 tidak terlalu masalah ya. Karena backbone-nya kan udah ada. Tim ini kan sudah lama dibentuk sebetulnya oleh Sintayong sebelum diambil alih oleh Kluivert. Jadi harusnya sih 90% tim ini sudah baku. Dan tinggal penambahan 1-2 pemain, terutama posisi-posisi yang tidak bisa dimainkan. Misalnya Marcelino kan nggak bisa, Orat Mangun juga nggak bisa, Martin Pas nggak bisa. Jadi 3 itu. Tapi dengan adanya Joy Pelupesi, saya rasa lini gelandang dan lini belakang itu betul-betul aman ya. Dan kalau Anda bertanya bagaimana cara bermain, dugaan saya memang akan sangat ofensif. Karena memang butuh kemenangan. Cuma memang pola yang diterapkan menurut saya akan 3-5-2. Karena itu posisi yang ofensif, sekaligus transisi kepada bertahannya juga cukup bagus. Karena di kanan kiri misalnya Verdong itu bergeraknya juga cepat. Jadi kalau misalnya keserang, Indonesia akan punya posisi 5 back dan 3 gelandang. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kalau main 4-3-3 menurut saya agak riskan karena Cina juga bermain dengan pola itu dan itu menuntut intensitas yang sangat tinggi keduanya untuk menyerang, dan saya tidak terlalu yakin apakah tim ini yang dipegang oleh Kluivert sekarang bisa intensitas tinggi 90 menit penuh, karena mereka baru saja menyelesaikan kompetisi di sebagian besar gitu loh. Jadi lagi capek-capeknya nih mereka. Jadi formasi ini menjadi salah satu penentu ya Bung Joy ya, apakah 4-3-3 atau 3-5-2 begitu. Nah tadi juga ada beberapa pernyataan begitu dari beberapa pemain yang kami liput begitu, mereka menyatakan bahwa kami sudah siap untuk melawan Tiongkok nanti, siap menang begitu. Nah menerjemahkannya dalam strategi nanti akan seperti apa? Saya kira karena memang kebutuhan untuk menang sangat besar dan boleh dikatakan mutlak. Jadi memang Indonesia harus menyerang sejak awal, menggebrak sejak awal. Kalau bisa mencetak gol pada 15 menit atau 20 menit pertama, karena itu akan menciptakan keamanan. Nah ini yang saya kira mungkin formasi pertamanya adalah 3-5-2, karena itu formasi yang super ofensif. Dan itu
membuat sebetulnya kalau kita lihat pertandingan melawan Cina dalam beberapa waktu lalu ketika Indonesia kalah, kan sebetulnya memang polanya kan hampir sama, cuma memang ada beberapa dua blunder yang dilakukan oleh barisan tengah dan belakang sehingga Cina bisa mencetak gol. Mudah-mudahan tidak ada blunder karena Indonesia harus ofensif sekali untuk mencetak gol. Oke, nih langsung menyerang meskipun banyak catatan yang menyatakan bahwa lini penyerang kita nih masih kurang maksimal begitu. Tapi dengan adanya Ole Romeni saya kira kan missing link di lini depan sudah teratasi. Gitu loh. Jadi sebelum ada Ole kan tidak ada penyerang dengan posisi nomor punggung 9. Tidak Rafael Struijk, tidak Orat Mangun, Marcelino pun bukan. Hanya ada Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Tapi penampilan keduanya kan tidak memuaskan. Baru setelah Ole Romeni masuk, lini depan semakin tajam. Bahkan dia bisa mencetak gol kemenangan kan ketika melawan Bahrain. Nah ini yang nanti kita, satu lagi Bung Joy, ini terkait dengan mental. Ini karena kan mau nggak mau timnas harus menang nih melawan Tiongkok. Ini mentalnya akan seperti apa dijaganya? Ya mudah-mudahan kan ketika melawan Bahrain pun harus menang itu mutlak. Dan ternyata bermain di GBK yang gemuruhnya luar biasa itu mereka enjoy sekali. Dan saya yakin sih dengan atmosfer yang luar biasa mereka juga tetap enjoy karena mereka semua pemain profesional, pemain yang sudah sangat berpengalaman. Jadi tidak ada kekhawatiran sebetulnya tentang itu. Tentang mental ya, tidak jadi soal, terlebih mainnya di GBK dan mendapatkan support luar biasa dari ribuan supporter dari timnas Indonesia ya. Harapan kita bersama Bung Joy, Indonesia bisa menang melawan Tiongkok nanti. Terima kasih Bung Anton Sandoyo, analis sepak bola telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bung Joy.